Brown oil itu memang tinggi sehingga pasar dunia jadi memang mau tidak mau harga semua jadi. Ya memang anggaran ini memang sudah dianggarkan oleh Kesekjenan, tapi memang saya bukan bagian dari anggota Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT dan juga bukan bagian dari anggota Banggar ya, Badan Anggaran. Jadi tentu sebagai anggota memang wajar kalau saya mengkritisi ini karena memang saya melihat belum ada urgensinya untuk mengganti curtain, apalagi ini kan kita sebaik-baiknya menggunakan anggaran yang memang harus tidak saja transparan tapi juga harus efektif dan memang harus bertanggung jawab dari setiap anggaran yang dikeluarkan. Nah, mengingat saya sendiri adalah anggota yang memang sudah mendapatkan tempat rumah dinas itu Oktober 2019 memang kami sudah mendapatkan rumah dinas, tapi memang saya tidak tempati. Tapi walaupun saya tidak tempati, saya pingin rumah tersebut apik kan. Nah, jadi walaupun ditempati oleh tenaga ahli atau anggota, saya secara pribadi saya ganti dengan inisiatif saya sendiri untuk mengganti curtain di ruangan saya di lantai 8 juga saya atas biaya sendiri. Gitu. Jadi saya rasa memang tentu tidak berlebihan kalau saya berharap bahwa anggaran ini bisa dikaji ulang. Tapi dengan putusan ini tersendiri banyak netizen yang mendukung, mensupport, bahkan teman-teman artis juga, dan ada caption ini baru namanya waktu tanggapan juga. Ya, saya rasa semua teman-teman anggota, semua wakil rakyat bekerja ya dengan tupoksinya masing-masing. Memang tugas pokok fungsi kami selain melakukan mengawasi anggaran, terus legislasi dan juga pengawasan. Nah, hal kecil yang bisa kita awasi apa sih? Ya tentu ya di hal-hal anggaran seperti ini yang kita rasa kita memang bisa sedikit kritisi. Kita juga harus tahu bahwa kondisi dan dampak ekonomi yang belum bangkit akibat dampak pandemi ini, tentu kita ingin menjaga suasana kebatinan masyarakat semua. Jangan sampai kita juga terlalu berlebih-lebihan, sementara kakakku 1 detik. Selama menjadi anggota DPR, ini termasuk salah satu anggota yang vokal terus. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Mungkin ini bagian terkecil yang bisa saya lakukan ya. Artinya semua anggota punya peran yang sama-sama besar. Tentunya semua, saya pasti pribadi saya tuh juga merasa insecure begitu saya masuk gedung ini. Karena apa? Secara akademisi saya bukan lulusan sekolah hebat dan lain-lain. Tapi ketika saya mengambil peran yang juga penting, yaitu yang terpenting adalah mau wisdomnya, mau belajar, mau memiliki empati, mau berupaya, mau menyuarakan. Kan kita salah satu tugas kita adalah kita adalah keterwakilan dari masyarakat yang kita wakili di dapil. Tapi kalau kita sudah berada di gedung ini, kita tidak saja mewakili masyarakat di daerah pemilihan kita saja, tapi lebih global se-Indonesia. Makanya kalau ada hal-hal yang kecil yang saya bisa kritisi dengan upaya saya mungkin bisa berdampak baik, artinya saya melihatnya juga nggak boleh egois, saya harus melihat lebih makro, lebih luas dengan perspektif yang lebih baik. Ya insya Allah hal-hal terkecil apapun dengan upaya dan usaha kita bisa suarakan, ya insya Allah bisa terdengar lah ya. Apalagi kan Mimi di sini juga punya kekuatan, istilahnya punya followers juga begitu ya. Mungkin secara positifnya saya ambil seperti follower atau netizen yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Artinya yang tadi berasumsi buruk terhadap kinerja DPR setidaknya bisa mulai terbuka dengan lebih casual, lebih santai gitu ya. Artinya kan juga terkait semua pekerjaan di dalam di gedung ini, banyak masyarakat, bahkan orang-orang yang memang orang-orang yang punya wawasan tinggi pun nggak tahu apa yang kita lakukan di sini. Nah, mudah-mudahan dengan hal-hal kecil yang saya bisa sharing di sosial media, jadi sedikit banyak mereka jadi jauh lebih tahu. Cerita kemarin kabarnya sempat
kesulitan cari minyak goreng itu mungkin gimana Iya. sih awalnya? Ya, artinya ya sampai anak saya yang paling kecil itu kan tahu gimana caranya. Jadi mbaknya, susternya, asistennya itu harus gantian untuk ngantri minyak goreng gitu ya. Artinya memang kan dibatasi kuota satu orang 2 liter gitu. Nah, memang nggak ada minyak goreng spesial untuk dokter, untuk anggota DPR, semua sama. Nah, tapi sebagai masyarakat, kita mau semua masyarakat Indonesia semua kelas 1. Nggak ada masyarakat Indonesia kelas 2, kelas 3 yang dimarginalkan tuh nggak ada. Semua harus punya hak hidup yang baik dan layak. Nah, alhamdulillah ketika harga eceran tertinggi dicabut, walaupun sekarang memang minyak goreng sudah tidak lagi sulit untuk didapatkan, tapi kan harganya masih tinggi. Ini dampak dari memang harga prawn oil itu memang tinggi, sehingga pasar dunia jadi memang mau tidak mau harga semua jadi naik, mengingat juga semua jadi kena dampaknya, dan pemerintah juga harus mengalami mau tidak mau juga harus menaikkan harga Pertamax dan lain-lain ya, dikarenakan memang harga minyak dunia yang sedang tinggi gitu. Tapi kemungkinan bakal normal kembali. Insya Allah ya, insya Allah. Artinya gini, kenormalan baru yang kita harapkan ini kan banyak. Kita mau hidup kita jauh lebih normal seperti saat sebelum pandemi, tapi harga-harga naik. Nah, ini memang harus apa ya, satu-satu gitu ya dibenahinya. Kita nggak bisa semuanya, kita nggak bisa membahagiakan semua lapisan, semua pihak, semua secara bersama-sama. Jadi lebih baik mari kita upayakan satu persatu kita perbaiki, kita benahi, mudah-mudahan seluruh lini masyarakat, semua aspek kehidupan di tanah air kita jadi jauh lebih baik setelah Ramadan insya Allah, dan ada transisi endemi nanti. Udah ya, mau belanja bukber. Udah ya sayang? Apa? Udah, oke ya? Mimi, Udah, satu lagi dong nih. mobil? Nih, dikit. Apa? Itu Gosip apa? nggak ada. Siapa nih baby Amina, mungkin gimana perkembangan? Oh ya, nah Baby Amina alhamdulillah udah 40 hari, udah mamanya juga udah bawa dan kemana-mana. Saya bilang ya pokoknya segala daya upaya kita upayakan dengan doa, mudah-mudahan Amina juga bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat, ASI mamanya bisa terus optimal, dan Amina juga mendapatkan kasih sayang lengkap dari semua orang-orang tuanya. Ya, Sempat makasih. ganti-gantian